Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan utusannya. Amma ba'du. Pada intinya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab sucinya adalah supaya dipahami makna serta diamalkan isi kandungannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rianda Prasetyo dengan NIM 2114020124. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Kafirun. Yakni yang kita bahas adalah tentang penafsirannya. Baik, sebelum kita membahas penafsiran, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Itulah tadi surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Di antara sekian banyak surah pendek yang sering kita dengar dan sangat butuh untuk kita pahami maknanya dan diketahui hukum serta pelajaran yang terkandung di dalamnya ialah surah Al-Kafirun, yaitu firman Allah tabarakallahu wa ta'ala. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sekarang kita akan bahas surah Kafirun. Yang pertama, apa sih keutamaan surah Kafirun? Nah, surat ini termasuk surah agung yang terdapat di dalam Al-Quran, di mana telah datang begitu banyak penjelasan akan keutamaan serta kedudukannya. Disebutkan bahwa surah ini kedudukannya bagaikan seperempat Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat lahu bari'ul Qur'an
wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bisu bisulasa bisalasil Qur'an, akhrajahu At-Tirmizi. Barang siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, sepadan baginya dengan membaca seperempat Al-Qur'an. Dan bagi siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, maka sepadan baginya dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 293 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Dan Nabi Muhammad SAW beliau sering kali memperbanyak baca surah ini, seperti apa yang dijelaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW membaca surah ini, Qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca Qul huwallahu ahad pada salat 2 rakaat setelah tawaf. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Dalam Sahih Muslim dibawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW membaca 2 surah tadi pada 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim nomor 726. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah memperlihatkan Nabi Muhammad SAW 24 kali atau 25 kali beliau selalu membaca pada 2 rakaat sebelum subuh dan seusai maghrib surah Qul ya ayyuhal kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Di antara momen yang dianjurkan untuk membaca surah ini adalah ketika ingin tidur. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Farwah bin Naufal dari ayahnya radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepadanya, Iqra inda manamika Qul ya ayyuhal kafirun. Qala summa lam ala khatimatiha fa innaha bara'atun min syirki. Bacalah ketika engkau hendak tidur Qul ya ayyuhal kafirun. Beliau melanjutkan, kemudian tidurlah setelah engkau selesai membacanya. Sungguhnya surat tersebut sebagai pelepas dari kesyirikan. Hadis riwayat dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nata'ijul Afkar. Salah satu keutamaan dari surah ini adalah Rasulullah SAW biasa meruqyah dirinya dengan membaca surah ini, seperti dijelaskan oleh At-Tabarani di dalam Mu'jamus Shaghir dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, la'anallahu akraba la tad'u musalliyan wala ghairahu summa da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra'u bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Akhrajahu At-Tabarani fi Mu'jamus Shaghir. Dimana artinya semoga Allah melaknat kalajengking yang tidak membiarkan seorang mengerjakan sholat, tidak pula yang lainnya. Kemudian beliau meminta diambilkan air dan garam. Lalu beliau mengusapkan pada bekas sengatannya sambil membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian kita membahas sebab turunnya ayat tersebut. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, sesungguhnya kafir Quraisy mereka menjanjikan kepada Rasulullah SAW akan memberi harta kekayaan yang banyak dan didaulat menjadi orang terkaya di kota Mekah. Lalu mereka akan menikahkan dengan wanita mana saja yang dikehendaki.
Namun di balik itu semua mereka ada maunya. Mereka mengatakan semua ini adalah persembahan dari kami untukmu, wahai Muhammad. Dan sekarang berhentilah kamu dan mencela Tuhan-Tuhan kami, dan jangan menyebutnya dengan kejelekan. Jika kamu tetap tidak mau, maka kami tawarkan satu lagi kepadamu, yaitu perjanjian antara kami dan kamu. Maka Nabi bertanya, apakah perjanjian tersebut? Mereka menjawab, engkau ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, yaitu pada Lata dan Uzza. Setelah itu, kami ikut menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Nah, itulah asal usul mengapa Allah turunkan surah Al-Kafirun tersebut. Nah, jadi kaum Quraisy itu meminta kepada Nabi untuk berganti-gantian dalam menyembah Tuhan. Nah, makanya Allah turunkan surah Al-Kafirun tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dengan menegaskan, la a'budu ma ta'budun. Mana artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, aku tidak akan turut menyembah berhala serta tandingan-tandingannya yang kalian miliki. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada mereka dengan mengatakan, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lalu Allah menjelaskan, wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, di masa yang akan datang, aku tidak akan menyembah sesembahan kalian. Artinya, aku tidak pula meniru cara penyembahan kalian kepada patung-patung tersebut. Karena aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diridhoi dan yang dicintai olehnya. Kemudian dia mengatakan dalam ayat berikutnya dengan berfirman, wala antum ma'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Kafirun ayat 5. Maksudnya, kalian tidak usah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta syariatnya di dalam beribadah. Namun, ibadah yang kalian kerjakan hanyalah inovasi yang kalian perbuat berdasarkan hawa nafsu dari dalam diri kalian, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu pada surah An-Najm yang berbunyi, in yattabi'una ila dhanni wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Maka Allah berlepas diri dari mereka dalam semua perbuatan dan aktivitas mereka, dikarenakan seorang yang ingin beribadah sudah barang tentu dirinya harus memiliki sesembahan yang disembahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru peribadatannya mengikuti di belakangnya. Dan Rasulullah SAW serta para pengikutnya, mereka semua adalah para penyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Oleh karena itu, kalimat Islam itu baru tersemat manakala dirinya mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian, apa pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini? Di dalam surah yang terkandung penjelasan tentang pentingnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah serta tidak berbuat syirik kepadanya. Bagaimana hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada surah Al-An'am yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.